Sebagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita yang tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah juga berhenti bersedekah dan berpuasa, sholat malam dan berpuasa. Setiap malam sholat malam, setiap hari harinya puasa. Tapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membenci akhlak-akhlak, karakter, perangai yang buruk. Di sini diantara contohnya adalah yubghidul fahish. Ya. Allah membenci orang yang keji. Keji ini ringkas tapi maknanya luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hidup terasa berat, serba sulit, bahkan rezeki pun terasa tersendat? Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa rezekinya luas dan mudah bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ternyata, ada sifat-sifat buruk dalam diri kita yang bisa menjadi penghalang datangnya kemudahan dan rezeki. Hari ini kita akan belajar dari nasihat Ustadz Khalid Basalamah tentang sifat buruk yang harus kita hindari agar hidup terasa lebih mudah, hati lebih tenang, dan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam video ini kita akan melihat bagaimana akhlak yang baik bukan hanya membawa kita dekat dengan Allah, tapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan hidup. Mari kita mulai dengan pelajaran yang pertama tentang akhlak seorang muslim yang baik. Penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Sebagai seorang muslim, kita memiliki sebuah ciri khas, yaitu karakter yang baik, akhlak yang mulia. Santun, ramah, dermawan, pemaaf, semua hal-hal yang baik itu harusnya menjadi perangai setiap muslim dan muslimah. Menjadi prinsip hidup mereka dan bawaan dalam keseharian. Apakah itu dalam berinteraksi dengan orang-orang terdekat, misalnya kepada suami, kepada istri, pada anak-anak, pada orang tua, saudara, kerabat secara umum, dan orang-orang terdekat misalnya tetangga yang dekat dengan rumah kita, teman-teman di kantor, semua itu kita akan gunakan perangai-perangai ini. Dan begitu juga dengan orang-orang yang baru kita kenal, semuanya akan terbawa. Kalau orang-orang terdekat saja, kita bisa menjadikan atau mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia ini, maka tentu orang-orang yang jauh lebih mudah untuk kita praktikkan. Dan hadis yang terakhir yang sudah kita bacakan adalah hadis nomor 630. Saya kembali mengingatkan, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Artinya, Rasulullah SAW bukan orang yang berperilaku buruk dan bukan juga orang yang suka berkata buruk. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya sosok muslim yang paling layak untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi sahabat, menjadi partner bisnis, menjadi tetangga, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini jadi tolok ukurnya. Bahkan memilih pasangan pun adalah dikhususkan akhlak. Kata Nabi SAW kepada para wanita dan walinya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah." Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, ya, fazawwiju, nikahkan dia. Terima lamarannya. Jadi ini tolok ukurnya, bukan tampannya, bukan kekayaannya, seperti itu. Ya. Dan agama ini adalah agama akhlak. Agama perilaku yang baik, kesantunan, keramahan. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Itu tujuan utama agama. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian Anda ya memiliki penampilan sebagai seorang muslim, nama Anda pun nama muslim, Anda pun hidup di lingkungan muslim, tapi Anda tidak memiliki akhlak, Anda tidak santun, alias kasar lah ya. Emosional, ya, tidak pernah memaafkan, suka balas dendam. Semua ini berarti Anda belum menjadi seorang muslim. Karena tolok ukur muslim itu baik adalah
Ya, dari agamanya, dari akhlaknya. Baik agamanya dari akhlaknya. Kita sudah sempat menyinggung pada pertemuan yang lalu, bagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita yang tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah juga berhenti bersedekah dan berpuasa. Berpuasa, sholat malam dan berpuasa. Setiap malam sholat malam, setiap hari harinya puasa. Tapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, apa? La khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikannya wanita itu, dia pasti masuk neraka. Dan kata orang yang sama, ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita. Biasa aja sebenarnya ibadahnya. Jadi standar lah gitu kan. Tapi dia selalu baik dan santun sama orang. Kata Nabi SAW, al-khaira fiha, wahiyya fil jannah. Kebaikan ada padanya dan dia masuk dalam surga. Au kama qala Nabi SAW. Jadi seperti itu tolok ukurnya. Subhanallah. Ternyata kunci hidup mudah itu bukan hanya soal doa dan usaha, tapi juga akhlak. Akhlak yang mulia membuat hidup kita dimudahkan, tapi akhlak yang buruk bisa menjadi sebab kesulitan hidup. Sekarang mari kita simak penjelasan berikutnya. Orang yang akhlaknya baik akan dicintai oleh Allah, derajatnya tinggi, dan kehidupannya penuh kemudahan. Sebaliknya, akhlak buruk bisa mendatangkan kebencian Allah dan membuat hidup kita semakin sulit. Baik, yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, akhlak mulia adalah amal yang paling mulia. Dia akan menjadi sesuatu yang paling berat di timbangan amal hari kiamat. Dan ini luar biasa. Bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad. Tapi akhlak yang mulia. Pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membenci akhlak-akhlak, karakter, perangai yang buruk. Di sini diantara contohnya adalah yubghidul fahish. Ya. Allah membenci orang yang keji. Keji ini ringkas tapi maknanya luas. Ya. Matanya melotot, lisannya tajam, tangannya suka melayang, emosional. Ini keji namanya. Keji, orang jadi takut kalau dekat sama dia. Istrinya jadi takut, suaminya jadi nggak nyaman, anak-anaknya jadi nggak nyaman, orang tuanya nggak nyaman sama dia misal. Nah ini karena akhlak yang tidak baik. Pada saat di posisi suami dia tidak baik, posisi istri dia tidak baik, posisi anak dia tidak baik, posisi orang tua tidak baik, sahabat, semua orang di sekitarnya tidak mau mendekat sama dia kecuali karena ada urusan penting saja. Setelah itu orang sudah tidak nyaman lagi. Ada orang subhanallah, kita begitu ketemu, rasanya tidak ingin berpisah. Karena nyamannya dia dalam berbicara, santunnya dalam menyampaikan penjelasan, gitu kan. Kita merasa nyaman dengan orang ini. Bersih, rapi. Jadi penampilannya indah, tutur katanya indah, ya. Selalu ucapan lisannya juga indah, semuanya indah. Tatapan matanya syahdu, jangkauan sentuhan tangannya ramah. Dermawan, suka membantu, minta memaafkan, mudah memaafkan orang, tidak ada balas dendam. Karena memang ada dalam kamus Islam itu balas dendam, emosional, selalu berpikir bagaimana bisa ya mencelakakan orang lain, iri dan hasad. Nah, dalam Islam semua itu. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman agar diselamatkan dari perbuatan keji ini. Dan juga kata Nabi SAW di sini, badhi secara khusus lagi, rincian daripada ya tadi, fahish. Fahish maksud secara umum. Tadi sudah saya bilang, matanya melotot, tangannya memukul, lisannya tajam, semuanya perangainya nggak nyaman orang dekatnya. Kalau badhi khusus masalah lisan, suka berkata kotor. Di sini ada dua bagian ya. Bisa berkata kotor itu diikuti dengan sikap emosionalnya, dengan marah-marah, terus kemudian lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Semua nama nabi binatang digunakan sudah biasa digunakan. Bahkan digunakan dengan pasangan hidupnya sendiri. Ini buruk sekali. Bagaimana bisa ada seorang suami menghina istrinya menyebutkan dengan nama hewan? Bagaimana seorang istri menyebut suaminya dengan nama hewan? Allah ciptakan manusia sempurna, terus dipanggil dengan nama hewan. Panggil anaknya dengan nama hewan. Selalu kalau ngomong matanya melotot. Subhanallah, nampak dari wajah ya. Orang yang biasa emosional itu nampak dari wajahnya. Semuanya serba berkerut. Semuanya serba tegang. Otot-ototnya tegang.
kelihatan jauh lebih tua. Begitu. Tapi kalau orang yang tenang, dewasa, bijaksana, kadang-kadang kita lihat orang ini kok lebih muda dari umurnya ya. Mungkin dia umurnya sudah 60 tahun, tapi nampaknya enggak, masih kayak 40 tahun. Mungkin dia 40 tahun, masih kayak 30 tahun. Lebih muda kelihatan. Kenapa? Memang tidak emosional. Karena gini, Anda menghadapi masalah dengan emosional akan membuyarkan ide-ide Anda dan akan membuat juga Anda tidak nyaman. Karena Anda kadang-kadang tidak bisa kontrol sikap. Orang yang sedang berinteraksi juga tidak nyaman. Tapi di saat Anda hadapi dengan tenang, dengan bijaksana, toh sama mencari solusinya. Tapi pasti akan lebih mudah. Ingat selalu sabda Nabi SAW, "Ma nazala linu fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelembutan, ya, kecuali akan menghiasinya. Oma nuzi amin syai'in illa syana. Dan tidak pernah diangkat dari sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Subhanallah, betapa mengerikannya dampak dari akhlak yang tidak baik bagi kita sebagai seorang hamba yang beriman. Kalau tadi kita tahu bahayanya akhlak buruk, sekarang mari kita lihat kebalikannya. Karena sebenarnya ada amalan yang bisa mendatangkan keberuntungan, keberkahan rezeki, dan bahkan mengantarkan kita ke surga. Mari kita simak penjelasan berikutnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Hadis nomor 632. Hadis kedua yang kita pelajari pada siang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthri ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasan nar. Faqala al-famu wal farju." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Ini lagi hadis mulia. Ya, kata Nabi SAW, terjemahannya. Maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, taqwallah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan beliau juga ditanya tentang perkara apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Maka beliau menyebutkan dua anggota tubuh. Beliau mengatakan mulut dan kemaluan. Ini luar biasa ini hadisnya, ya. Ayo kita lebih nikmati teman-teman sekalian bagaimana penjelasannya dan semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dalam hadis ini Nabi SAW ditanya, apa sih yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maknanya adalah, apa kira-kira yang umum nih, semua orang bisa lakukan, tapi pasti membawa atau memberikan tiket VIP ke surga. Maka Nabi SAW memberikan dua judul, ya, yang di bawah judul ini banyak sekali tentunya hal-hal ini. Maksudnya judul kehidupan. Yang pertama, takwa Allah, patuh kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan ditanya juga kepada Nabi SAW, kira-kira apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka? Nabi SAW sebutkan dua anggota tubuh yang merupakan sumber induk semua permasalahan. Mulut dan kemaluan. Faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil sekaligus kita jelaskan insyaAllah. Pentingnya seorang muslim peduli terhadap apa saja yang bisa memasukkan dia ke dalam surga merupakan target utama setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminat, dan ya, juga bagaimana dia selamatkan diri dari api neraka. Pentingnya seorang muslim dan muslimah mencari tahu tentang apa yang paling banyak, yang paling mudah menyelamatkan dia masuk ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Ini penting, ini pelajaran pertama. Semua hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah sibuk untuk mencari apa saja amalan dalam keseharian selama ajal belum datang, Allah masih kasih kesempatan, umur, kesehatan, harta, semuanya ke surga. Dan semuanya menyelamatkan dari api neraka. Seperti itu. Ini target utama. Jangan pernah jadikan target wahai muslim dan muslimah selain surga. Bagaimana surga target utamanya. Gerbong ke belakangnya semua Anda lakukan apapun yang bisa membawa ke sana. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Amalan yang paling banyak
atau sesuatu yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga adalah yang pertama takwa Allah. Ini faedah yang kedua. Apa itu takwa Allah? Patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, patuhi. Apa yang Allah larang, jauhi. Selesai. Anda mau ditawarkan pekerjaan, atau Anda mau mengerjakan satu pekerjaan, tanya dulu. Allah boleh tidak? Halal apa tidak? Disodorin makanan, minuman, ya, apapun, pergaulan, tempat tinggal, lingkungan, ini Allah ridho nggak? Halal nggak? Halal, enjoy, nikmati. Haram, jauhi. Selesai. Ya. Dan dalam menikmati gampang, tapi kalau untuk meninggalkan ini butuh perjuangan. Tapi ingat sabda Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah, ternyata akhlak baik bukan hanya membuat kita tenang, tapi juga menjadi jalan menuju surganya Allah. Dan di antara akhlak itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang santun, sabar, dan tidak mudah marah. Karena marah, kasar, dan emosional justru bisa menutup pintu rezeki. Sekarang mari kita simak penjelasan berikutnya tentang akhlak yang santun dan bahayanya marah serta berkata kasar terhadap sesama. Ini yang menjadi inti bahasan kita, husnul khuluq. Ternyata untuk masuk ke dalam surga juga, ya, kuncinya adalah punya akhlak yang mulia. Terus sudah kita bahasakan, santun, ramah, dermawan, pemaaf. Anda juga awet muda. Ini saya kasih resep seperti ini, mungkin orang lebih mudah menerimanya ya. Kalau saya tanya, mau nggak awet muda? Mau, Sir. Oke, jangan marah. Jangan emosional. Coba pemaaf. Santai aja hadapin masalah seberat apapun. Tuh Anda emosi, atau ada ketakutan, atau Anda khawatir dengan Anda tidak khawatir, tetap aja Anda harus melaluinya, kan begitu. Tapi di saat Anda tenang, Anda bijaksana, justru Anda gunakan momentum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan minta solusi dari Allah, di situ puncaknya Anda akan mendapatkan solusinya. Bukan dengan kepanikan, bukan justru malah maksiat, mabuk-mabukan, ke karaoke, ke diskotik, malah berzina, wah tambah kacau semuanya. Ini faedah yang luar biasa. Coba ambil resep ini, akhlak yang mulia ini berat sekali timbangan amal hari kiamat. Dan potongan faedah yang ketiga ini tentang amal kedua yang bisa paling banyak membawa masuk manusia ke dalam surga. Ini subhanallah relevan sekali dengan hadis nomor 631 yang tadi kita bahas sebelumnya. Ini kan 632 ya. Bahwasanya akhlak mulia adalah yang paling berat di timbangan amal hari kiamat. Faedah keempat dari hadis tentang yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka, yaitu disebutkan apa? Mulut. Mulut, teman-teman sekalian. Hati-hati. Ucapkan dari lisan Anda ini yang ya baik saja. Baik saja. Jangan kasih kesempatan ucapan yang buruk. Baik saja. Walaupun lagi marah, ucapin yang baik. Saya selalu, kalau teringat kisah Syekh Sudes, Hafizahullah pernah menyampaikan di salah satu di publik, waktu beliau ditanya, apa resepnya Anda menjadi imam Masjidil Haram? Yang unik itu beliau mengatakan begini, bukan karena, saya dari kecil dididik sama orang tua saya untuk hafal Quran. Bukan. Beliau itu kan umum, orang semua tahu. Tapi ada satu hal yang dia pesankan, yang sebenarnya tidak perlu beliau ceritakan, tapi beliau ingin sampaikan itu pentingnya orang tua berkata-kata baik nih. Dia mengatakan, saya dulu waktu kecil kalau nakal nih, buat pusing orang tua saya. Karena kan anak-anak begitu cari ya sensasi, cari masalah supaya orang tuanya jadi menggur dia, karena itu bagi dia bentuk kasih sayang misalnya. Maka dia mengatakan, saya dulu kalau nakal, ibu saya selalu mengatakan, pergilah ke Masjidil Haram, semoga kau jadi imam haram. Coba, ibunya ucapin itu. Jadi dalam kondisi anaknya nakal pun aktif, dia masih mengatakan, semoga engkau menjadi imam haram. Dasarnya, akal kita teman-teman dan diri kita ini tidak menerima kata-kata negatif. Jadi kalau Anda mengatakan, jangan makan, orang itu berpikir, apa ini? Penasaran manusia itu, mau makan jadinya. Jadi lebih baik Anda mengatakan, ya, makanlah ini, misalnya. Sebenarnya Anda sedang melarang makan yang itu. Itu sudah cukup. Nabi SAW waktu ingatkan anak dari istrinya, Salamah,
Beliau mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Bacalah bismillah, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di hadapanmu. Nabi SAW tidak mengatakan, jangan makan itu ya. Enggak. Nabi SAW cuma mengatakan, makan yang ada di hadapanmu. Karena apa yang dihidangkan depan, ada penilaian orang kalau kita cuma makan yang itu saja. Ya kan gitu. Nah ini penting. Jaga lisan. Setiap perkataan yang sudah keluar, itu sudah milik orang. Seperti bola liar. Anda susah mengontrolnya. Tapi kalau masih di mulut Anda sendiri, masih milik Anda. Pahit apapun, telan saja. Tidak usah diucapkan. Santun, ramah, tetap baik berkata. Masya Allah. Ternyata akhlak bukan hanya soal hubungan kita dengan orang lain, tapi juga tentang keluarga terdekat kita. Karena Rasulullah SAW menegaskan, orang yang terbaik akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Mari kita dengarkan penjelasan terakhir ini dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang terbaik pada istrinya. Loh, kenapa kok istri di sini dijadikan tolak ukur? Karena memang istri adalah orang yang paling sering interaksi dengan sang suami. Begitu juga tentu dengan istri. Yang paling bisa diketahui dan mengenal dia, siapa orang ini? Dari suaminya. Orang terdekat dengan dia. Suami istri itu tangga bantal. Sudah satu pakaian. Allah menggambarkan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Para istri itu seperti pakaian bagi suami. Para suami seperti pakaian bagi para istri. Kenapa dibahasakan seperti ini? Karena badan kita tanpa busana pun dilihat oleh pasangan kita. Dia udah tahu luar dalam kita. Terjadi interaksi biologis yang ada kenikmatannya, ada suka duka dalam kehidupan. Makanya orang yang paling kenal. Makanya waktu para sahabat ingin mengetahui karakter Nabi SAW. Di luar rumah kami sudah kenal Nabi ini. Santun, ramah, dermawan, wah pokoknya top udah, gak ada masalah. Udah Masya Allah. Tapi mereka penasaran, ingin tahu dalam rumahnya seperti apa. Ya? Maka mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mengatakan, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Mereka bertanya, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Tanya pada istrinya. Saking sulitnya lagi Aisyah menggambarkan bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW, beliau cuma mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Lihat bagaimana Al-Quran kalamullah, sempurna, panduan dalam hidup manusia, petunjuk dari kepada jalan yang benar, menyelamatkan dari kesesatan, ya, pembela mana yang hak, mana yang batil. Begitulah Nabi SAW. Akhlak yang mulia. Ya. Maka ini yang jadi pegangan teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW mengatakan istri, suami dianjurkan untuk melindungi istrinya, mendidik istrinya. Maka itu yang dijadikan sebagai pegangan. Suami itu marah pada tempatnya, tapi tidak dengan meluap-luap. Kecuali istri sudah melampaui batas. Nabi SAW begitu. Tapi beliau pernah marah sekali. Ya, pada saat melihat istrinya semua seperti tanda kutip demo minta naik nafkah. Padahal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau menghajar para istrinya. Beliau tinggal di satu rumah sendiri sebulan bersumpah tidak mau menemui para istrinya. Setelah itu Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT menyampaikan kepada para istrinya, sekarang suruh pilih mereka. Ikutin perintah dan peraturan Allah dan Rasulnya, dan akan dapat pahala bersama dengan Nabi di dunia dan di akhirat, atau pilih cerai dan akan diberikan apa yang mereka mau. Maka Nabi SAW mulai dengan Aisyah. Lalu Aisyah langsung menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada pilihan untuk saya tinggal sama anda atau saya berpisah? Tentu saya akan milih tinggal bersama anda. Lalu beliau minta maaf dan semua istri-istri yang lain pun sama. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka menjadi istri Nabi, manusia terbaik. Tapi Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia itu bukan selamanya mengalah, tapi marah pada tempatnya kalau dibutuhkan. Kalau seorang istri bisa diberikan nasihat dengan lisan, bisa dengan teguran dan dia berubah, selesai. Tapi ada sebagian istri tidak, terulang terus kesalahannya, tidak pernah mau memperbaikinya, atau memperbaiki, minta maaf, tapi ulang lagi. Kenapa ini terulang lagi? Berarti tidak ada etikat baik untuk bisa mengubah. Orang kalau pakai berakal sehatnya, punya hati nurani, maka dia tahu ini salah, dia tidak akan terulang. Itulah kata Nabi SAW, tidak mungkin orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Tidak mungkin orang mukmin disengat dari lubang 2 kali. Cukup
tahu ini dulu membuatkan penilaian orang tidak baik, jangan diulangi. Karena begitu. Nah, itu poinnya. Tapi secara umum, tolak ukur akhlak seorang mukmin laki-laki adalah istrinya. Kalau istrinya merasa merindukan dia, selalu merasa ya keberadaannya dibutuhkan, ya. Kalau sedang bersama, rasanya ingin selalu bersama-sama, merasa nyaman, nikmat karena candaannya, karena ramahnya, muamalahnya, dan dermawannya, suka membantu. Semua itu berarti menandakan akhlak yang mulia. Jadi percuma kalau ada seorang laki-laki itu wibawahnya luar biasa di luar, tapi di rumahnya berantakan semua. Istri ditanya, waduh kasar banget, oh orangnya begini dan begitu. Maka ini berarti ya orangnya tidak baik. Allahu a'lam. Alhamdulillah, begitu indah Islam mengajarkan akhlak. Dari apa yang kita pelajari hari ini dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, kita jadi tahu bahwa akhlak mulia membuat hidup kita mudah, rezeki lancar, dan Allah mencintai kita. Akhlak buruk membuat hidup kita sulit, hati gelisah, dan Allah murka. Akhlak bukan hanya soal sikap ke orang lain, tapi juga bagaimana kita bersikap kepada keluarga kita. Semoga setelah ini kita bisa lebih menjaga lisan, menahan amarah, dan memperbaiki akhlak kita. Karena dengan akhlak yang mulia, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah selalu menjaga, melindungi, dan membalas kebaikan Ustadz Khalid Basalamah atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.